Baik, terima kasih Mas Nasihin. Sebentar ya. Belakang cek Pak. Enggak udah. Ya aku dulu ini dulu ya. Monggo, monggo. Panji. Oke, Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sudah menyelesaikan proses PPG mulai dari pendalaman materi sampai dengan PPL ya. Ada 3 peserta yang tidak bisa kami daftarkan untuk mengikuti UKM PPG dikarenakan belum bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ada di modul-modul dari pendalaman materi sampai PPL. Ada 3 peserta. Baik, hari ini akan saya jelaskan terkait dengan penggunaan sistem UKIN. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Subanji terkait dengan rubrik, kemudian aspek apa saja yang harus dipenuhi, kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa digunakan untuk pengisian portofolio secara akademiknya. Nah, saya di sini akan menjelaskan terkait dengan penggunaan sistemnya. Sistem UKM PPG ini berbeda dengan yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk proses pembelajaran PPG. Jadi kalau proses pembelajaran PPG itu menggunakan Learning Management System SPACE, itu dikembangkan oleh Kementerian Agama. Untuk sistem UKM PPG itu menggunakan sistemnya dari Kemdikbud, ya. Jadi menggunakan sistemnya Kemdikbud. Jadi berbeda ya, tidak seperti ketika Bapak Ibu proses pembelajaran PPG kemarin. Sebelumnya saya sampaikan untuk jadwal UKIN. Sebenarnya ini sudah saya share di grup ketua kelas. Ya. Di tanggal 5 sampai 7 Januari, ya, yang dilihat yang kolom Kemenak ini ya. Nah, karena kalau yang ini itu untuk Kemdikbud. Ya, yang ini Kemenak. Jadi UKM PPG Kemenak itu masih mengikuti sistemnya Kemdikbud ya. Jadi Kemenak belum punya sistem UKIN atau UP tersendiri. Jadi masih ikut sistemnya Kemdikbud. Nanti tanggal 5 sampai 7 nanti Bapak Ibu daftar ulang ya, melaksanakan daftar ulang melalui sistem
sistemnya Kemdikbud, ya nanti di halaman ukm.ppg.kemdikbud.go.id nanti saya sampaikan. Berkas yang perlu dipersiapkan adalah foto, background merah, berjas hitam, dan berdasi bagi laki-laki. Bagi laki-laki fotonya adalah background merah, berjas hitam, berdasi, tanpa peci dan tanpa kacamata. Fotonya harus yang bagus karena foto ini akan kita gunakan untuk foto sertifikat pendidik nanti kalau Bapak Ibu lulus. Jadi fotonya foto di studio ya, biar hasilnya bagus. Jangan foto selfie pakai HP. Nah, itu nanti hasilnya kurang bagus, blur, tidak jelas. Nah, kan eman-eman untuk sertifikat pendidik, dokumen berharga, tapi fotonya asal-asalan. Yang perempuan background merah, berjas hitam, kemudian kerudungnya putih, tanpa dasi, tanpa kacamata, apalagi berpeci, ya, tidak ya. Jadi yang perempuan background merah, berjas hitam, kerudung putih. Untuk pemakaian kerudungnya itu dimasukkan di dalam jasnya. Contohnya kayak ini. Ini contohnya ini. Ini kurang bagus ini kurang jelas. Maka ini nggak bisa dicetak, harus ganti foto. Nah, yang ini, nah ini kan kurang rapi, ini kerahnya di luar jas ini. Nah, ini kurang rapi. Ya, seperti ini. Ini berdasi, nah ini nggak boleh, harus ganti ini. Ini kurang rapi juga ya, kurang rapi. Perempuan semua ini. Uni RA. PAI. Yang laki-laki seperti ini. Laki. Nah, ini nggak jelas nih, harus ganti. Nah, ini laki-laki seperti ini. Itu aja untuk ketentuan fotonya ya. Jadi foto ukuran maksimalnya adalah 1 MB. Foto, kemudian KTP, kemudian surat keterangan lulus. Surat keterangan lulus nanti dari kami, dari LPTK, nanti akan kami informasikan bagaimana cara untuk mendapatkan surat keterangan lulus. Ya, mungkin besok akan saya sampaikan untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan surat keterangan lulus. Itu ya, itu di tanggal 5 sampai 7 Januari. Kemudian mulai pengisian portofolio itu tanggal 9 sampai 11 Januari. Ya, pengisian portofolio 9 sampai 11 Januari. Praktek UKIN tanggal 12 sampai 13 Januari. Nah, jadi pengambilan videonya, praktek UKIN-nya itu tanggal 12 sampai 13 Januari. Jadi 2 hari. Ya, bisa di hari pertama atau kedua. Ya, saya sarankan hari pertama ya, karena nanti kan butuh diedit juga. Ya. Kemudian upload ya, upload ke YouTube atau Google Drive dari video yang sudah diedit itu tadi ya, 30 sampai 40 menit itu tanggal 15 sampai 16, 2 hari. Nah, ini saya sarankan juga hari pertama saja tanggal 15 ya, karena nanti prosesnya itu untuk upload ke YouTube atau Google Drive itu juga lama. Jadi jangan sampai terlambat. Ya.
kasus di tahap 1 kemarin itu ada 8 mahasiswa yang tidak lulus UKIN. Bukan karena aspeknya tidak terpenuhi, ya, tetapi karena terlambat upload RPP dan video. Nah, jadi keterlambatan itu juga bisa mengakibatkan ketidaklulusan. Nah, maka ini waktu ini benar-benar diperhatikan, ya, jangan sampai telat mengisi portofolio maupun mengupload RPP dan video, ya, karena nanti akan berakibat pada ketidaklulusan. Ya. Karena sistemnya ini adalah yang mengendalikan dari Kemdikbud, nah, jadi LPTK tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya tidak bisa membuka tutup sistem. Kalau mau membuka tutup sistem, nah, prosesnya lama, harus kirim surat dulu ke panitia nasional, ya, nanti disetujui atau tidak. Kemarin yang kasus 8 mahasiswa itu kita sudah berupaya kirim surat ke panitia nasional, tapi ternyata keputusannya Kemdikbud tidak bisa membukakan sistem, ya, sehingga menyebabkan ketidaklulusan. Mana kalau tidak lulus harus mengulang UKIN di tahap selanjutnya, nah, dan harus bayar 600.000 nah, kalau ngulang UKIN itu. Nah, maka eman-eman kalau di UKIN tidak lulus, jadi harus benar-benar perhatikan waktu ini. Ya. Kemudian penilaian itu nanti tanggal 18 sampai 22 Januari. Ya. Nah, di waktu penilaian ini, ya, harapannya Bapak Ibu memantau WA, ya, karena mungkin nanti kalau ada kekurangan, nanti kami minta untuk melengkapi. Ya. Tidak dilengkapi di sistem, tapi dilengkapi secara manual kirim WA, karena sistem kan sudah ditutup, sudah tidak bisa dilengkapi lagi. Nah, maka kalau ternyata dokumen yang diupload itu tidak lengkap, nah, maka tidak bisa dinilai oleh penguji. Tidak bisa dinilai oleh penguji. Nah, maka dokumen itu harus dipastikan benar, lengkap dan sesuai dengan aspeknya itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Subanji tadi. Fakta integritas jangan lupa untuk ditandatangani, ya, materai dan ditandatangani. RPP jangan lupa untuk ditandatangani dan distempel oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu sendiri. Karena kalau tidak ada tanda tangannya, tidak ada stempelnya, penguji tidak mau memberikan nilai. Itu yang biasanya terjadi, itu dilupa ditandatangani. Kemudian untuk persiapan UP itu nanti 21 sampai 26 Januari, uji coba sistem UP itu 27 Januari, dan pelaksanaan UP 28 sampai 29 Januari. Nanti mendekati UP nanti kita Zoom lagi untuk memantapkan persiapan UP. Jadi yang terpenting hari ini kita persiapkan dulu untuk UKI-nya, ya. Jadi diingat-ingat untuk tanggal daftar ulang UKM PPG itu tanggal 5 sampai 7 Januari, kemudian mengisi portofolio 9 sampai 11 Januari. Nah, jadi kalau bisa tanggal 9 ini sudah lengkap semua, ya. Nah, kalaupun masih ada waktu 2 hari, ya, mungkin untuk meneliti sudah benar atau belum, gitu ya. Jadi jangan ambil hari yang terakhir, karena nanti siapa tahu tiba-tiba listrik mati dari pagi sampai malam, nah, kan kita tidak tahu. Nah, kita harus diantisipasi
dengan mengerjakan di awal hari, ya, di hari yang pertama dari jadwalnya ini. Ini untuk jadwal UKIN. Selanjutnya sistem UKIN. Sistem UKIN itu silakan Bapak Ibu mengunjungi halaman ukm.ppk.kemdikbud.go.id. Oke. Nah, ini alamatnya ukmppg.kemdikbud.go.id. Tampilan awal seperti ini ya, jadi ada menu beranda, cek kelulusan. Ini nanti setelah UP ya, nanti untuk mengecek kelulusan diklik ini, kemudian ada masuk ya. Di sini ada informasi karena ini sistemnya adalah sistemnya punyanya Kemdikbud dan Kemenak ya, jadi bisa jadi informasi yang ada di sini ini untuk Kemdikbud ya, bukan untuk Kemenak. Ya, jadi bisa jadi informasi yang ada di sini adalah untuk Kemdikbud ya, bukan untuk Kemenak. Nah, seperti tanggal-tanggalnya, nah ini untuk Kemdikbud ya, bukan untuk Kemenak. Kemenak jadwalnya yaitu tadi. Nah ini tadi ya yang saya sampaikan, dokumen yang perlu dipersiapkan KTP, pas foto, sama surat keterangan menyelesaikan beban studi PPG. Ya, alur pendaftarannya ya. Alur pendaftarannya ya, cara mendaftarkannya nanti adalah klik menu pendaftaran ya. Nanti di sini ada menu pendaftaran ya, karena ini jadwalnya belum dibuka maka menu pendaftarannya tidak nampak di sini. Tapi nanti kalau sudah masuk jadwalnya tanggal 5 itu nanti di sini ada menu pendaftaran. Nah, itu diklik, nanti memasukkan nomor peserta PPG dan tanggal lahir. Nomor peserta PPG adalah nomor yang biasa digunakan untuk login LMS ya. Kalau madrasah itu berarti NPK, kalau PA itu nomor siaga ya kalau nggak salah. Ya, yang biasa digunakan untuk login LMS itu. Nah, kemudian tanggal lahir ya. Tanggal lahir yang menjadi profil di LMS ya. Jadi di LMS itu kan ada profil. Nah, itu yang digunakan dan tanggal yang ada di profil. Nah, jadi kalau Bapak itu salah dalam menuliskan tanggal lahir di profil itu, nah, maka tidak bisa login. Ya, pakainya ya tanggal lahir yang salah itu kalau mau login. Ya. Di tanggal lahirnya yang dipakai itu yang di sini ini. Nah, dilihat profil, nah di sini kan ada tanggal lahir. Nah, yang dipakai ini, nah, yang dituliskan di sini. Kalau Bapak Ibu menulisnya di sini salah, ya berarti pakai yang salah tanggal lahir salah ini. Nah, ini pun nanti akan berakibat pada sertifikat pendidik. Kalau tanggal lahir di sini salah, nanti sertifikat pendidiknya juga salah. Nah, maka profil di LMS nanti dicek lagi, ya, pastikan tanggal lahirnya sudah benar. Ya.
sesuai dengan ijazah yang terakhir. Sesuai dengan ijazah yang terakhir. Karena data itu akan kita gunakan untuk cetak sertifikat pendidikan. Nah, setelah masuk berhasil login, nanti melengkapi biodata dan upload data ini tadi, KTP, pas foto, dan surat keterangan. Nah, setelah itu konfirmasi kesediaan mengikuti UP, kemudian cetak formulir, ya, formulir pendaftaran. Formulir ini nanti yang Bapak Ibu gunakan untuk ditunjukkan di awal video, ya, di awal video. Mungkin itu kan menunjukkan perkenalkan nama saya Rafiq, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Semarang, nah, sambil menunjukkan formulir itu, ya, untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu benar-benar mahasiswa PPG. Jadi keberhasilan daftar UKM PPG kalau sudah berhasil cetak formulir pendaftaran. Selanjutnya setelah berhasil daftar, jadi jadwal yang pertama adalah UKIN, ya, mengisi portofolio. Untuk alamatnya adalah ukin.ukmppg.id. Nah, ini untuk sistem UKIN. Ya, sistem UKIN, websitenya ukin.ukmppg.id. Ini untuk pendaftaran, ya. Ini untuk mengisi portofolio, mengupload RPP dan video di sini, ukin.ukmppg.id. Nanti di situ Bapak Ibu untuk login memasukkan nomor peserta, ya, masukkan nomor peserta dan tanggal lahir, ya, nomor peserta ya yang biasa digunakan untuk login LMS itu, sama NIK, ya, nomor KTP atau NIK. Nah, ini data ini juga berdasarkan pada yang ada di profil itu tadi, ya, di profil LMS, ya. Nah, kalau di profil LMS memasukkan data yang salah, ya yang digunakan data yang salah itu. Karena yang sudah terdaftar adalah data yang ada di profil LMS itu. Ya. Dimasukkan nomor peserta, tanggal lahir, dan NIK. Dipilih yang peserta, ya. Di sini ada pilihan penguji dan peserta. Yang dipilih peserta. Nah, kemudian ini akan saya demokan untuk bagaimana mengisi portofolio, mengupload RPP dan video. Jadi setelah berhasil login, nanti tampilannya ada seperti ini. Nanti di sini ada nama Bapak Ibu, ya. Nah, di sini ada menu rubrik, ya, untuk melihat rubrik UKIN. Ya. Nah, di sini. Nah, aspek yang pertama, ya, ini. Jadi nanti kan ada 4 aspek. Ya. Nah, ini halaman pertama seperti ini, ya. Jadi selamat sore, nama siapa? Nah, di sini ada 6 aspek, ya. Yang pertama kegiatan penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, dan pengabdian. Yang 2 ini tidak wajib, yang wajib adalah 4 ini. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Wes. Kemudian untuk mengupload RPP dan video di sini. Jadi yang pertama adalah mengupload portofolio. Ya, kita mulai dari yang ini, kegiatan penelitian dan publikasi. Ini diklik, nah, kemudian nanti muncul seperti ini. Langkah yang pertama adalah mengupload fakta integritas, ya, di sini. Ini di sini diupload. Caranya diklik, nah, kemudian kita pilih fakta integritasnya, ya.
Nah, misalkan ini ya. Ini. Nanti kalau berhasil disimpan nanti akan muncul notifikasi file berhasil disimpan. Ya, untuk melihatnya ada 3 pilihan, bisa preview. Preview ini berarti langsung muncul di halaman ini. Ya. Kalau preview ini kok tidak berhasil melihat, ya, coba pilih yang open new tab. Nah, nanti akan terbuka di tab yang baru. Nah, kalau tidak berhasil juga, pilih yang download. Nah, ini nanti sini akan terdownload. Ya, akan terlihat. Jadi ada tiga cara untuk melihat berkas yang sudah kita upload. Kalau sudah berhasil melihat, di close saja. Ya, jadi ada 3 pilihan untuk melihat berkas yang sudah kita upload. Bisa preview, atau open new tab, atau download. Stop map. Ini bisa. Ya, jadi kalau sudah ada upload ulang ini berarti sudah terkirim data integritasnya. Selanjutnya adalah mengisi deskripsi kegiatan. Ya, isi deskripsi kegiatan. Jadi setiap aspek ini ada deskripsinya. Ya. Contoh deskripsinya ya seperti ini. Nah, ini saya kirim contohnya. Untuk mengembangkan dan meningkatkan komunikasi profesional saya melakukan berbagai penelitian, baik penelitian tindakan kelas, kajian, dan sebagainya. Jadi deskripsi itu mendeskripsikan kegiatan Bapak Ibu di dalam aspek penelitian dan publikasi. Ya. Ini copy dan di pastekan di sini. Dan disimpan, simpan deskripsi. Klik simpan deskripsi. Nah, nanti kalau sudah tersimpan akan muncul notifikasi data deskripsi berhasil disimpan. Nah, setelah mengisi deskripsi, kemudian menambah kegiatan. Ya, menambah kegiatan. Nah, kegiatannya apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengisi penelitian dan publikasi? Nah, kita bisa lihat di rubriknya ini. Nah, kalau tidak terlihat, coba yang open new tab. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang bisa dimasukkan di dalam penelitian dan publikasi itu pertama publikasi di jurnal internasional, publikasi di jurnal nasional, Sinta 1 dan Sinta 2. Mana yang Bapak Ibu miliki? Nah, kalau punya semua, diupload semua saja. Di minimal harus ada 1. Harus ada 1. Monggo yang kiranya Bapak Ibu miliki yang apa? Laporan hasil penelitian mungkin, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah, bisa digunakan untuk mengisi di aspek penelitian dan publikasi. Untuk mengisinya, ya diklik tambah kegiatan penelitian dan publikasi, ini diklik. Nah, judulnya apa? Judul publikasinya apa? Teori belajar dan pembelajaran. Penulis, nah, siapa penulisnya? Ya. Kalau 2 penulis berarti disebutkan semua. Jenisnya apa? Ya. Apakah publikasi di jurnal internasional? Ini sesuai dengan tadi di rubrik itu tadi. Misalkan laporan hasil penelitian. Tempat publikasinya di mana? Ya. Kalau belum diseminarkan, ya, diisi saja kabupaten asal sekolah Bapak Ibu aja. Kalau jurnal kan jelas, misalkan di jurnal apa, gitu kan? Misalkan di jurnal Wangi Songo. Itu kalau
Kalau di jurnal ya, kalau di jurnal itu jelas ya tempat publikasinya, di nama jurnalnya apa, misalkan Jurnal Wali Songo. Kemudian tahun terbitnya, edisi, volume itu ada ya. Ya, misalkan tahun terbitnya 2021 ya, edisi 5 volume 2. Nah, di jurnal itu ada ya. Kalau jenisnya adalah publikasi di jurnal. Kalau jenisnya adalah tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional, ya berarti nama media masanya apa, misalkan di koran Suara Merdeka, ya, tahun terbitnya tahun berapa, edisi ya mungkin bisa di halaman berapa, tanggal terbitnya apa. Ya, kalau laporan hasil penelitian belum diseminarkan, ya, berarti ditulis aja kabupaten atau kota tempat tinggal, tahun terbitnya diisi tahunnya saja, ya, tahun berapa, pembuatan laporannya itu tahun berapa. Kemudian penulis keberapa ya, misalkan saya ke 1, misalkan ini yang mengisi adalah Ahmad Fahri, ya berarti Ahmad Fahri ini penulis yang kedua, berarti dipilih yang kedua. Kalau 1 ke 1 ya. Karena nanti penghitungannya beda ya, antara penulis ke 1, kedua, ketiga beda ya. Jadi kalau lihat di rubrik itu tadi ya, itu ada ketentuannya. Nah, ini kalau penulisnya 2 orang ya, penulis utama yang pertama itu adalah nilainya 60%, kalau penulis kedua 40%. Nah, jadi nanti dibagi, misalkan ini skornya 3 ya, kalau penulis 2 berarti nanti 3 40% dari 3 ini. Nah, kalau 2 penulis, kalau 1 penulis ya berarti 3 ini full ya. Kalau penulisnya 2 berarti yang penulis utama 60%-nya dari 3 ini. Ada perbedaan skor antara penulis utama dan penulis kedua dan seterusnya. Nah ini dari berapa penulis? 3 penulis. Jenis berkasnya berarti berupa dokumen ya, bukan berupa video ya, karena yang akan diupload adalah berupa file dokumen, yaitu ya tadi laporan hasil penelitiannya. Pastikan bahwa dokumennya formatnya adalah bisa PDF atau JPG atau Word atau Doc ya, atau Excel ya, maksimal ukuran 5 MB. Kalau ukurannya besar lebih dari 5 MB di misalkan 30 MB gitu, sudah dikompres maksimal nggak bisa mencapai 5 MB, nah bisa menggunakan tautan Google Drive ya, diupload dulu di Google Drive. Nah, nanti kalau di-upload di Google Drive, berarti nanti linknya di copy dulu di Word, kemudian di PDF-kan, nah, baru di-upload di sini. Bagaimana cara upload dokumen di Google Drive? Ya. Nah, Bapak Ibu, masuk di akun Drive-nya ya, Drive-nya, kemudian diklik New, file upload ya, upload kan ini ya. Nah, ini sudah berhasil ya, kan? Nah, ini ya. Biar file ini bisa dibuka oleh orang, nanti kan ini diklik share. Nah, biasanya kesalahannya ada di sini ya. General access-nya ini restrict ya, atau dibatasi ya. Yang benar adalah ini anyone with the link. Ya.
Kalau bahasa Indonesia, ya kalau distract itu batasi, nah, kalau anyone with link itu semua orang yang mempunyai link. Ya, kalau bahasa Indonesia ini kebetulan bahasanya bahasa Inggris. Ya. Jadi pastikan yang dipilih adalah ini, jangan yang ini, ya, jangan yang ini, jangan yang dibatasi. Ya, karena kalau yang dipilih yang dibatasi, nah itu nanti penguji tidak bisa membuka. Kalau penguji tidak bisa membuka, tidak bisa memberikan nilai. Kemudian linknya di copy, ya, nah, kemudian buka Word, misalkan, dikasih judul ya, berkas penelitian dan publikasi. Sini. Dan ini di ini Word kan sudah bisa tadi ya. Nah, dan ini di upload di sistem tadi. Nah, di sini ya, diklik upload ya. Kemudian di mana? Ini ya. Nah, ini ya. Dan open. Nah, kemudian diklik simpan. Oh, ini belum tak isi. Gasnya Semarang. Tahun terbitnya klik simpan. Nah, nanti ada notifikasi data berhasil disimpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kalau mau ngecek berkasnya sudah benar atau tidak, nah ini diklik berkas. Bisa dipilih preview. Ya. Nah, ini kalau sudah, oh sudah benar, di close. Kalau preview tidak terlihat, ya, pilih open yang new tab. Nah, kalau open new tab tidak terbuka juga, nah, di download saja. Karena kondisi laptop berbeda-beda. Ada yang preview itu bisa langsung terlihat, ada yang tidak. Kalau mau mengedit misal, waduh salah upload berkas, yang tak upload malah foto belanjaan misalkan, diedit ya. Selama masa penguploadan portofolio itu masih dibuka, jadi tanggal berapa? Tanggal 9 sampai 11. Kalau sudah lebih dari tanggal 11 sudah tidak bisa diedit lagi, sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kalau salah ya berarti wassalam ya. Jadi tergantung penguji mau memberikan nilai atau tidak, kan sahabat atau tidak ya, kalau salah upload. Nah, jadi setelah upload ya tadi di preview ya. Kalau mengedit berarti tinggal diedit ya. Edit. Dan disimpan lagi ya. Kalau menghapus ya tinggal dihapus. Itu untuk pengisian aspek yang pertama, kegiatan penelitian dan publikasi. Dan lanjut aspek yang kedua, kembali dan kegiatan refleksi diri. Ya. Langkah-langkahnya sama ya. Jadi yang kalau ini tidak perlu mengupload fakta integritas. Jadi fakta integritas itu isinya mencakup semuanya ya, ke 6 aspek itu. Formatnya seperti apa? Bapak Ibu bisa mengunjungi tadi ya halaman ukmppg.kemdikbud.go.id yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar itu tadi. Di sini ya, di sini ada pengumuman ya. Bapak Ibu pilih yang ini, instrumen UKIN UKM PPG. Di sini ada kisi-kisi soal UP ya. Bisa Bapak Ibu download di sini, nanti dipilih yang sesuai dengan bidang studi Bapak Ibu ya. Karena ini campuran dengan Kemdikbud, nah, maka ini ada beberapa bidang studi. Nah, ini dipilih yang PAI atau yang fikih ya fikih, yang tidak nanti di sini juga ada panduan UP berbasis domisili. Ini nanti digunakan untuk nanti UP. Ya. Dapat UP, kemudian nanti akan menggunakan aplikasi SEB ya di sini.
Untuk UKIN, instrumen UKIN, berarti ini Bapak Ibu harus mendownload ini panduan teknis ini 3 penilaian uji kinerja portofolio UKM PPG. Ini dipelajari ya. Dipelajari benar ya. Aspeknya apa, kegiatannya apa, skornya berapa, ini dipelajari ya, dilihat. Ya, format fakta integritasnya ada di halaman yang terakhir. Ya ini, contoh fakta integritas. Yang pertama di bawah ini nama, NIM, jurusan ini di SIMAPEL atau bidang studi, ya, PAI, Quran Hadis, akidah ya akidah. Universitasnya di LPTK yaitu UIN Wali Songo Semarang menyatakan bahwa karya berupa apa saja ya, mulai dari aspek yang pertama sampai aspek yang keenam. Nah, nanti dijelaskan di sini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu di dalam satu fakta integritas. Ya. Kemudian RPP, ya RPP, kemudian video. Ya. Ini menyatakan bahwa karya itu benar-benar karya sendiri. Ya. Kemudian tanggalnya nanti materinya beda tanggal pada saat portofolio itu ya. Jadi tanggal 9 ya, tanggal 9. Misalkan di sini kota atau kabupaten tempat tinggal tanggal 9 Januari tahunnya 2023 ya. Kemudian materai 10.000 ya, ditandatangani nama terang. Ini format fakta integritasnya ya, bisa di-download di halaman ini ukmppg.kemdikbud.id di bagian instrumen UKIN UKM PPG. Nah, ini ada penghitungan skornya ya, nilai UKIN itu bagaimana menghitungnya. Ya, jadi mengupload fakta integritas cukup sekali saja ya di aspek yang pertama tadi. Ini sama ya, sama yang di tadi. Ini kan tadi yang saya upload kan masih sama. Selanjutnya mengisi deskripsi, ya. Contohnya ya, refleksi diri. Untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik. Dan jangan lupa diklik simpan deskripsi. Ya, diklik kok belum ada notifikasi ya, berarti belum berhasil ya. Pastikan sampai muncul notifikasi data deskripsi berhasil disimpan. Kemudian tambahkan kegiatan-kegiatannya ya, dengan cara diklik kegiatan. Nah, kegiatannya apa? Ya. Kita lihat di rubriknya tadi ya. Di rubrik kegiatan refleksi. Nah, kan ini. Membuat RPP misalkan ya, perencanaan atau membuat LKPD, buat soal, melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian atau melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi ya, misalkan PTK ya, atau mengembangkan karya inovasi modul apa ya. Kegiatannya misalkan buat RPP. Jenisnya berarti ini ya, perencanaan. Mungkin permasalahan yang terjadi apa? Misalkan pada saat pelaksanaan perlu adanya
metode yang inovatif. Perbaikannya bagaimana? Kan dalam menyampaikan materi lebih baik menggunakan metode apa yang dituangkan di dalam RPP tahun berapa ya. Sekarang tahun 20 ya, semester 1. Keterangannya ini mungkin bisa diisi dengan apa, kalau RPP ya, mungkin bisa diisi dengan materinya tentang kan, tentang sholat dan jenis berkasnya dokumen file ya, dokumen file. Dan dokumen filenya apa di upload di sini ya, dan di klik simpan. Nah, ini sudah berhasil tersimpan. Untuk menambahkan, nah, berarti tambahkan kegiatan lagi ya, misalkan membuat KPD. Jenisnya membuat modul, membuat video pembelajaran, video pembelajaran. Jenisnya termasuk karya inovasi. Permasalahannya apa? Misalkan, itu memprint proses editing mungkin kurang maksimal. Baiknya apa? Ya, kan menggunakan aplikasi yang lebih canggih. Tahun berapa keterangannya, materinya, apa, jenis berkasnya. Nah, kalau berupa video berarti ini tautan YouTube atau Google Drive ya. Nah, nanti linknya dikopikan di sini. Jadi linknya dikopikan di sini. Tadi kan apa, link Google Drive tadi ya. Nah, ini tadi ya, share. Nah, copy, dimasukkan di sini. Di sini. tapi nggak ada orang dalam. Coba dilihat. Tangan video tentang materi dan di klik simpan. Coba kalau melihat berkasnya bisa diklik preview. Nah, nanti akan muncul di sini. Atau kita coba mengupload YouTube ya, video YouTube. Video Ini empat black and white dan seri warna. Kan ini yang diupload. Nah, ini linknya di copy ya, linknya ini di copy. Linknya ini di copy ya, kemudian di pastekan di sini. Makanya saya edit dulu ya. Nah, ini tadi saya mau ganti dengan YouTube dan diklik simpan. Nah, dan berkasnya kita lihat sudah benar, sudah benar ya. Ya, jadi dilihat berkasnya dulu ya. Selanjutnya
Nah, tadi kan sudah selesai ya mengisi refleksi diri. Kemudian kegiatan pencarian informasi baru. Ya, informasi baru. Ya, sama ya. Sekan deskripsi. Kalau udah bagus. Simpan. Tambah kegiatan. Kegiatannya apa? Lihat di rubrik ya. Jenisnya ini. Latihan fungsional atau paket kegiatan guru, satu paket minimal 3 jam pertemuan, masing-masing 60 menit. Kegiatannya apa? Berarti mengikuti workshop tentang pembuatan media pembelajaran. Penyelenggaranya mana? UIN Wali Songo atau Kemenak atau Kemdikbud. Caranya sebagai apa? Tempatnya di mana? Kalau online berarti akan Zoom. Kalau offline ya berarti di mana? Di gedung apa? Di aula atau auditorium UIN Wali Songo. Tingkatnya kan tingkat nasional. Kalau provinsi berarti tingkat provinsi, kalau kota tingkat kota, kecamatan tingkat kecamatan. Untuk pelaksananya kapan? Tanggal 3 Januari 2020. Nah, jenis berkasnya apa? Berarti buktinya sertifikat ya, sertifikat kegiatan berarti berupa file. Dan di upload ya. Nah, dan diklik simpan. Nah, ini sudah berhasil masuk di sini. Mau menambahkan lagi ya, akan mengikuti seminar nasional pengembangan kurikulum. Ini kalau diklat ya berarti kalau diklat 30 sampai 60 jam berarti ini nanti diganti diklat ya, diklat latihan fungsional. Ini misalkan saya ini penyelenggaranya mana, perannya sebagai apa, tempatnya apa, tinggal apa. Ya, lihat di rubrik ya. Nah, di bagian atas ini ada rubriknya. Nah, lihat di sini. Nah, skornya. Kalau jadi pembicara, ya tadi perannya ya. Kalau jadi pembicara, skornya 1. Ya, kalau jadi peserta atau panitia atau moderator, nah skornya ini 0,50, 0,40, 0,35 ya. Internasional, nasional, provinsi ini tingkatnya tadi ya, tingkatnya tadi. Mana tadi? Tingkatnya tadi. Ini tadi. Tingkat tadi apa? Tuh lanjut ya. Masih silakan inovasi ya. Deskripsinya. Ya. Deskripsi. Bah, kegiatannya apa? Nah, nama produknya apa? Akan membuat modul. Nama modulnya apa? Modul apa? Kurikulum Merdeka Belajar. Deskripsinya, nah, itu modul ini merupakan apa?
yang kan modul yang isi isinya teks atau modul ya. Bulan dan tahun pembuatannya bulan 1 tahun 2020 ya. Yang memberikan pengesahan siapa? Misalkan kepala sekolah. Nomor hak cipta, nah, kalau ada nomor hak ciptanya bisa dimasukkan di sini. Kalau tidak ada, dikosongkan. Penulis kok berapa? Ya, kalau penulis ke 1, B1, 2 dari berapa? Jenis berkasnya, file, ya, selanjutnya presentasi hasil isi deskripsinya, simpan, kegiatannya apa, jenisnya apa, seperti kompetisi nasional, ya. Penyelenggaranya mana, hasil kompetisinya misalkan juara 1, misalkan tempatnya di mana, tingkat apa, pelaksanaannya kapan, jenis berkasnya. Dilihat di rubriknya dulu ya. Kegiatannya apa saja sih? Terakhir pengabdian, deskripsinya diisi. Kegiatannya apa, jenisnya apa, negara mana, perannya sebagai apa, tempat di mana, tingkat apa, waktu pelaksanaan diisi. Karena yang ada tanda bintang-bintang merah ini harus wajib diisi. Tuh, bisa dilihat di rubriknya. Ini apa saja. Itu untuk mengisi portofolio ya. Nah, portofolio. Jadi pertama adalah upload fakta integritas, mengisi deskripsi, kemudian menambahkan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya mengupload RPP dan video. Mengupload RPP dan video. Diklik ini, rencana dan pelaksanaan pembelajaran, diklik. Ya, ini ada 2 menu ya. Ini yang RPP, ini yang video. Yang pertama adalah yang RPP. Ya. Nama sekolahnya, ini diklik edit dulu ya, biar bisa diisi ya. Kalau belum diklik edit, ini tidak bisa diisi. Klik edit dulu, baru bisa diisi. Nama sekolahnya apa? Kan ini SMA 1 Mojobo. NPSN-nya berapa? Dicari di internet. Mungkin ada NPSN SMA N1 Mojobo. Oh, ini NPSN-nya ini diisikan. Kelas berapa? Nah, ini. Kelas 10 semester 1. Materi pokoknya apa? Sholat. Nah, tanggalnya berarti kita di tanggal praktek ukinya ya. Nah, ini tanggalnya antara 12 sampai 13. Yes. Jenis berkasnya berarti dokumen ya, karena ini RPP ya. Dan di kan ini. Klik simpan.
Kalau mau melihat hasilnya, nah, lihat berkas ini di preview. Oh, sudah benar. Oke. Kalau salah, ya diklik edit lagi. Ya, edit lagi. Nah, kan yang salah adalah upload dokumennya. Ya, berarti ditimpa saja, diupload ulang. Ya, diupload ulang dokumennya. Dan disimpan. Nah, kita lihat. Nah, sudah berubah jadi yang terbaru. Itu untuk mengupload RPP. Selanjutnya adalah video pelaksanaan pembelajaran. Sama, diklik edit dulu. Nama sekolahnya, NPSN-nya, kelas berapa, materi pokoknya apa, nah, tanggalnya tadi tanggal 9 ya. Berapa tadi? Mungkin tanggal 12. 12. Sini 11-nya berarti tautan YouTube. Ya. Nah, bisa YouTube, bisa Google Drive. Untuk YouTube ya, sepertinya waktu PPL sudah saya jelaskan ya bagaimana cara mengupload video ke YouTube. Pastikan bahwa videonya itu bisa dibuka oleh penguji. Oke, di begini ya, kemudian upload video. Ini file video misalkan ini. Judulnya mungkin video UGIN PPG PAI 1 tahun 2021 Semarang, namanya siapa? Muhammad Taufik, kasih nama ya. Deskripsinya, video ini merupakan video UGIN dan materi surat. Ini dilewati aja nggak apa-apa. Thumbnail ini adalah apa? Gambar yang muncul di tampilan YouTube. Jadi kalau kita lihat YouTube itu kan ada gambar tampilannya. Nah, ini namanya thumbnail ini. Ini namanya thumbnail. Ya, bisa disetting, bisa otomatis dari YouTube juga nggak masalah. Kalau mau di apa? Misalkan tampilannya itu pas bagian ini, ya, tinggal diupload thumbnailnya di sini. Kalau diupload berarti nanti acak ya, terserah YouTube nanti mau milih yang mana. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jangan dipilih yang ini. Ya, video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, pilih yang ini, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Karena YouTube itu kan ada dua, yang YouTube secara umum sama YouTube Kids ya. Nah, kalau dipilih yang ini, itu nanti masuknya di YouTube Kids ya. Kalau pengujinya tidak punya akun di YouTube Kids, ya, maka tidak bisa dibuka videonya. Nah, maka pilih yang tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Nah. Dan berikutnya, lewati saja. Berikutnya, nah ini jangan sampai diklik yang pribadi ya. Karena kalau diklik pribadi, penguji tidak bisa melihat
videonya. Jadi antara tidak publik maupun publik. Kalau mau videonya itu dilihat oleh semua orang, ya, seluruh dunia, berarti diklik publik. Kalau tidak publik itu artinya yang punya link saja yang bisa mengakses. Ya. Jadi pilihannya antara tidak publik dan publik. Ya. Jangan yang pribadi. Ya. Nah, banyak kasus yang dipilih pribadi sehingga penguji tidak bisa mengakses videonya sehingga tidak bisa dinilai. Nah, ini sudah bisa di copy linknya ya. Dan diklik simpan. Nah, biasanya yang lama ini ya, proses nyimpannya ini yang lama. Nah, karena ini tadi durasinya sedikit, nah, maka cepat ya. Linknya ini. Nah, berarti kemudian tadi linknya dikopikan di sini. Nah, kemudian diklik simpan. Nah, untuk melihat apakah sudah benar atau belum yang diupload, diklik preview. Nah, sudah benar dan bisa dilihat. Nah, ini nanti dikasih keterangan, Jalur kasih keterangan ini ya, seperti ini. Hal apa saja yang dinilai di dalam video itu bisa dilihat di rubriknya ya. Rubriknya itu bisa dilihat di rubriknya ya. Di sini ini kan tadi di instrumen ya, instrumen penilaian. Cari yang PAI ada nggak ini PAI? Yang ini kayaknya. Nah, rubrik penilaian ini ya. Penjabaran KI KD pada indikator. Kalau ini keseluruhan isi KI KD jangan pada indikator capaian pembelajaran. Nah, berarti ini nilainya antara 9 dan 10. Kalau sedikit sekali isi KI dan KD, nilainya antara 1 dan 2. Ini diperhatikan. Ini instrumen penilaiannya. Rumusan tujuan pembelajaran mengimplementasikan HOTS atau literasi atau PAC. Sangat sedikit berarti nilainya 1, 2. Paling tinggi 9. Ini instrumen penilaiannya. Gitu untuk upload RPP dan video pembelajaran. Ya. Saya ulangi untuk upload RPP dan video pembelajaran. Ini diklik yang ini, dan ini diklik edit dulu, ya, diisi datanya dan disimpan. Video pembelajaran yang ini. Seperti itu untuk penggunaan sistem UGIN untuk mengisi portofolio RPP dan video. Monggo yang ingin bertanya kami persilahkan.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih Mas Taufik telah memberikan materi dengan sangat jelas tentang tutorial mengupload berkas yang harus diberikan sebagai persyaratan mengikuti UG. Tadi titik tekannya diantaranya pada bentuk foto. Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kacamata dalam menempel foto sebagai profil UG. Terus kemudian tidak berkacamata dan berjas ya, berjas hitam dan beberapa ketentuan lain yang harus dipenuhi. Karena nanti jika fotonya tidak sesuai, maka Bapak Ibu sekalian akan diminta untuk mengganti foto yang diunggah di akun UGIN tersebut. Sehingga nanti akan mengganggu jalannya PPG dari Bapak Ibu sekalian. Baik, kiranya demikian. Kira apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Bisa mengangkat tangan, bisa juga menulis pada kolom chat. Pertama, Bapak Timan, ya silahkan Bapak Timan. Tidak jadi bertanya. Mana Oke. nggak ada namanya Pak Timan yang angkat tangan. Tadi ada, ini sudah Oh, diturunkan tadi lagi. ada. Oh, Nah, jadi lewati nggak jadi. Oke ya, Ibu Siti Mulia, silahkan Bu Siti Mulia. Siti Mulia. Ya, silahkan Bu Siti Mulia. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, mau bertanya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan PPG, misalnya untuk tadi, misalnya pembuatan pelatihan pembuatan video pembelajaran seperti itu, apakah boleh dimasukkan atau tidak boleh? Soalnya tadi kata Bapak pemateri sebelumnya, untuk hal yang berhubungan dengan PPG itu tidak boleh ya, gitu. Tapi tadi untuk dicontoh bisa dimasukkan gitu. Seperti apa? Mohon penjelasannya untuk pelatihan. Terima kasih. Ya. Tidak boleh. Emang saya tadi mencontohkan boleh. Enggak boleh ya. Selama PPG enggak boleh. Yang boleh itu ya sebelum PPG. Sebelum PPG ya. 3 tahun ya. Tadi dikasih ancar-ancar waktunya. Tanggal berapa tadi? Kalian mulai PPG tanggal berapa itu? Ya. Nah, 2009 tanggal berapa tadi? 2019 ya kalau nggak salah ya. Nah, 2019 sampai 2022 ya. Bulannya apa kemarin? September ya kalau nggak salah ya, September. Mulai September 2019 sampai September 2022. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rofi ya sudah menjawab. Seger ya Mas Rofi ya? Oh, 3 Oktober ya. Oke, kita lanjut. Ada beberapa pertanyaan di chat. Maaf Pak, mau tanya. Kemarin PPL mengupload video yang 30 menit di YouTube tidak bisa karena terlalu panjang. Solusinya gimana ya Pak? Monggo Pak Rofi bisa dibantu memberikan pencerahan. Oh iya, itu kalau akun YouTube-nya baru, itu biasanya perlu daftar dulu, perlu verifikasi dulu. Untuk bisa mengupload video yang lebih dari 30 menit. Bagaimana caranya? Ya diikuti saja langkah-langkahnya. Ya, jadi misalkan mau upload, kalau ada notifikasi, mohon maaf, Anda tidak bisa mengupload video dengan durasi lebih 30 menit. Nah, silakan melakukan verifikasi data dulu. Ya, silakan itu diikuti. Ya. Instruksinya diikuti di situ. Contohnya ya enggak ada yang baru. Atau cari saja tutorial di YouTube ya. Banyak, saya kira banyak. Oke. Oke, nanti bisa dibantu Pak yang tadi bertanya. Bapak siapa ini tadi? Bapak Ibu Muftihatul Jannah ya. Nanti bisa dilihat di YouTube dengan tutorial mengupload video lebih dari 30
Ini di YouTube. Oke. Nah, ini ada banyak ya. Nanti Oke. diikuti saja langkah-langkahnya. Begitu Bu Muftihatul Jannah, bisa melihat di YouTube ya, karena memang banyak tutorial di sana tentang cara mengupload video lebih dari 30 menit. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Rafiq dari Pak Iwan Wahyudin ya. Untuk ini sepertinya tadi sudah dijawab oleh pemateri pertama. Mungkin lupa ya. Untuk pembuatan RPP dan video, apakah harus melanjutkan dari kegiatan PPL? Misal waktu PPL di kelas 3, untuk UKIN di kelas 4. Apakah bisa Pak Rafiq? Itu Pak. Video RPP dan video UKIN itu mengikuti jadwal ini. Tanggalnya ini ya. Di tanggal ini itu materinya apa? Nah, itu yang dipakai. Tanggal 12 13 itu materinya apa? Atau dalam minggu-minggu itu materinya apa? Nah, itu yang dipakai ya. Jadi real ya, real praktek pembelajaran. Ya. Itu yang dipakai ya. Jadi tidak boleh menggunakan RPP atau video yang di PPL kemarin, tidak boleh ya, harus berbeda ya. Sesuai dengan jadwalnya ini. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak Rafiq sudah sudah dijawab ya pertanyaannya. Berikutnya kami persilahkan kepada Ibu Ika Rosdiana untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Silakan Bu Ika. Oke, terima kasih Bapak. Bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa, ya. Terima kasih. Pertanyaan saya, untuk syuting video tadi, itu kan ada tanggalnya. Apakah ada sign-in-nya dari pengawas atau hanya kita buat video sendiri? Terus untuk RPP, itu kan kita mengupload RPP nggih? Itu boleh nggak yang materi semester 1? Terus untuk menambahi jawaban tadi tentang penguploadan YouTube, mungkin ketika mengupload YouTube tadi Bu siapa tadi yang tanya, mungkin itu pilihnya yang short video nggih. Kalau bisa nguploadnya yang upload video. Karena saya pernah ngupload kayak gitu, memang tidak bisa lebih dari 30 menit kalau yang ikutnya short video. Tapi kalau video itu bisa lebih dari 45 menit. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dan bantuan jawabannya, Bu Ika. Tadi yang pertama apa maksudnya? Sign-in. Pertanyaan yang pertama tadi bagaimana maksudnya? Oh, Halo Bu Rosdiana, bisa menyampaikan inti dari pertanyaan yang pertama tadi, kurang bisa ditangkap oleh narasumber. Buat videonya itu sign-in berarti dari pengawas itu masuk ke Zoom kita atau hanya kita mengajar saja? Maksudnya mengajar sendiri buat video sendiri, ngoten? Oh, enggak, buat video sendiri, mengajar sendiri. Oke. Ya, jadi enggak ada pengawasan. Terus tadi apa? Pertanyaan kedua? Halo Bu Rosdiana. Tadi unmute. Untuk yang kedua itu masalah RPP nggih. Kita mengajarnya harus di semester 2 nggih. Oh iya. Harus di semester 2. Oke. Ya kan karena ini sudah memasuki semester 2 kan? Nggih, Pak, itu aja. Ya, terima kasih. Oke, kita buka 2 penanya lagi ya. Sepertinya beberapa pertanyaan di kolom chat sudah ditanyakan tadi ya, sehingga sudah terjawab pada materi pertama. Mungkin ini ada beberapa yang perlu dijawab. Pak mau tanya. Mohon maaf Pak, tadi penjelasan dari pemateri pertama bahwa komponen 1-4 wajib ada salah satu. Tapi Pak Rafiq menjelaskan bahwa komponen 1-4 masing-masing wajib ada minimal 1. Nah, itu bagaimana Pak? Semuanya wajib ada minimal 1, 4 komponen itu.
Ya, jadi tidak salah satu. Tapi 4 komponen itu wajib ada satu semuanya. Ya. Jadi tidak 4 komponen itu wajib satu, enggak. Ya. Jadi masing-masing itu wajib ada satu. 4 komponen yang wajib itu. Gitu. Ya, jadi tidak salah satu. 4 komponen itu wajib ada satu. Apakah boleh menggunakan RPP pada saat PPL? Enggak boleh ya. Kalau video inovasi pembelajaran di TikTok boleh, boleh di-upload aja ya. Pokoknya berkas yang Bapak Ibu miliki yang berkaitan dengan ke-6 aspek itu di-upload saja semuanya. Ya. Jadi jangan bingung, wah ini kira-kira diterima nggak ya? Ini kalau saya upload ini diterima nggak ya? Nggak usah bingung. Kalau ragu-ragu, di-upload aja. Ya, pokoknya kalau ragu-ragu, di-upload saja. Ya, kan nanti tergantung penguji mau menerima atau tidak. Ya, daripada tidak di-upload, ya, siapa tahu penguji menerima. Ya, maka kalau ragu-ragu, di-upload saja. Karena nggak ada batasnya itu penguploadannya. Ya, jadi kalau ragu-ragu, di-upload saja. Assalamualaikum. Iya, Pak. Penelitian berarti PPK yang PP kemarin bisa atau tidak? Tidak bisa ya. PTK kemarin nggak bisa. Terus, oke. Untuk pengabdian yang di sekolah jadi bendahara, PPD atau koperasi sekolah apa bisa, Pak? Ya, di-upload saja. Ya, di-upload saja. Latihan soal, apakah sudah tertera inovasi pembelajaran? Video berupa latihan soal pas. Di-upload saja. Pokoknya yang ragu-ragu di-upload saja. Oke, baik Bapak Ibu. Sepertinya beberapa pertanyaan di kolom chat sudah terjawab pada pemateri pertama. Satu pertanyaan terakhir kami persilahkan kepada Bapak, siapa nih yang belum bertanya? Bapak Solahuddin ya, silahkan. Nanti jika ada pertanyaan yang belum terjawab bisa kita sambung di grup kelas masing-masing untuk disampaikan ke ketua kelas di grup besar. Silahkan Pak Solahuddin. Baik, terima kasih. Mau tanya Pak Rofik ini mengenai jadwal upload jadwal upload RPP. Apakah ini bersamaan dengan jadwal upload portofolio tanggal 9 sampai 11? Di hasil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, surat keterangan lulus dari LPTK ini kan syarat. Ini kapan Pak kira-kira bisa di-download? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya ya. Berbeda ya, pengisian portofolio sama RPP beda jadwalnya. Untuk pengisian portofolio itu 9 sampai 11 Januari. Untuk upload RPP dan video itu ini berarti 15 sampai 16 ya. 15 sampai 16 Januari. Jadi RPP sama video itu bareng ya, 15 sampai 16 Januari. Portofolio 9 sampai 11 Januari. Ya, terima kasih Pak Rofik. Kemudian tadi, surat keterangan lulus. Ya, untuk surat keterangan lulus, insya Allah besok ya, besok akan kami informasikan ya bagaimana untuk mendapatkannya. Ya, nanti saya akan meminta data email dengan semua untuk nanti saya kirimi surat keterangan itu. Nanti di daftar hadir pada hari ini, nah itu silakan diisi ya. Silakan itu diisi. Belum di-share tapi Pak itu Pak, kayaknya daftar hadirnya Pak. Oh ya, belum ya. Ya, ini saya share di email. Aktif.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, serasa waktunya sudah 4:30 ya. Semuanya butuh untuk melaksanakan sholat asar dan istirahat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rofik selaku pemateri kedua. Barangkali sebelum diakhiri ada hal yang ingin disampaikan, Pak. Silakan. Ya, jadi untuk mungkin ya tanggal-tanggalnya itu jangan sampai kelewat ya. Misalkan portofolio jadwalnya tanggal 9 sampai 11 ya. Tanggal itu harus sudah terupload semuanya ya, jangan sampai kelewat tanggal itu, karena kalau lewat tanggal itu sistem akan ditutup, sudah tidak bisa di-upload lagi. Ya, kemudian kalau ada pertanyaan atau ragu-ragu, nah ini sertifikat ini bisa dipakai nggak ya? Ya, selama itu masih logis sesuai dengan aspek salah satu aspek dari ke-6 itu, ya silakan itu di-upload saja. Itu saja mungkin dari saya. Kemudian jangan lupa untuk baca dokumen penilaiannya ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rofik, Pak Ahmad Rofik MPD selaku pemateri kedua yang telah memberikan penjelasan tentang tutorial mengupload persyaratan yang berhubungan dengan UKIM, beserta Bapak Ibu sekalian peserta PPG dalam jabatan tahap 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang telah berkenan mengikuti kegiatan orientasi pada sore hari ini. Kami dari pihak panitia memohon maaf jika ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan atau ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Silakan nanti bisa didiskusikan di grup kelas masing-masing untuk dikoordinir oleh ketua kelas, nanti disampaikan di grup besar. Sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti UKIM dengan maksimal, menyiapkan seluruh persyaratannya dengan maksimal.